Pesan untuk Pak Prabowo dan juga Mas Gibran, daripada membangun 300 FK baru di Indonesia, alangkah lebih baiknya untuk menyejahterakan tenaga kesehatan yang ada di Indonesia. Ini aku lumayan takut untuk bahas politik, tapi dari debat pertama sampai terakhir Capres-Cawapres tidak ada yang membahas sedikit pun tentang menyejahterakan tenaga kesehatan yang ada di Indonesia. Aku nggak tahu ya sebenarnya isu ini memang nggak penting untuk diangkat atau bagaimana sehingga tidak ada yang memperdebatkan hal ini. Jadi di sini aku ingin menyampaikan saran saja karena aku lihat Mas Gibran juga sering untuk membuka sosial media, jadi semoga saja ini pesannya didengar. Kenapa nggak memberikan beasiswa saja untuk mahasiswa yang kuliah kesehatan lebih banyak daripada harus membangun 300 FK? Karena permasalahannya saat ini adalah kebanyakan orang nggak mau kuliah kesehatan itu karena mahal. Yang pertama karena mahal, yang kedua karena kuliahnya lama, yang ketiga karena susah, dan yang keempat adalah karena gajinya setelah lulus adalah tidak setara. Bisa dibilang kalau misalnya setiap pekerjaan itu memiliki resikonya masing-masing, termasuk menjadi tenaga kesehatan. Kalau misalnya jadi tenaga kesehatan di rumah sakit, resiko tinggi untuk terpapar penyakit, tertular penyakit dan lain-lain. Hari Minggu tetap masuk, tanggal merah nggak libur, nah semalam nggak duduk sama sekali, dan paginya nggak bisa pulang kerja tepat waktu karena harus ada kondisi tertentu seperti RJP. Selalu mengutamakan kesehatan pasien dulu daripada kesehatan diri sendiri, mengesampingkan egonya kalau misalnya dikritik sama pasien padahal mereka nggak salah. Kamu jadi tenaga kesehatan ya berarti harus siap dong sama resikonya. Semua pekerjaan punya resikonya masing-masing. Iya, aku tahu bahwa itu adalah resiko menjadi tenaga kesehatan, tapi dengan resiko yang sebanyak itu, apakah mereka tidak pantas untuk mendapatkan gaji yang lebih layak? Mungkin sekarang status aku masih mahasiswa, tapi aku melihat pekerjaan dari tenaga kesehatan sendiri itu kayak, kenapa sih pekerjaan semulia itu tidak layak gitu untuk mendapatkan gaji yang lebih? Karena aku pikir mereka tuh pantas gitu untuk digaji lebih. Dari kuliahnya lama, susah, terus habis itu biayanya mahal, itu kayak mereka pantas gitu untuk mendapatkan gaji yang lebih. Apalagi hubungannya sama nyawa. Yang utamanya adalah banyak banget dari tenaga kesehatan itu yang sering diremehkan oleh orang lain, termasuk orang-orang yang punya jabatan tinggi. Aku sering lihat, bahkan pengalaman aku praktik, waktu itu ada seseorang yang jabatannya tinggi ya. Mereka tuh memperlakukan tenaga kesehatan dengan seenaknya, dan menurut aku itu nggak pantas gitu. Bahkan sekarang masyarakat umum masih memandang rendah tenaga kesehatan karena gajinya ya dikit gitu. Ada yang bilang mungkin ya nggak semua itu diukur perkara gaji, tapi menurutku mereka tuh layak untuk mendapatkan gaji yang lebih agar mereka juga lebih sejahtera. Aku juga punya saran agar dananya itu mungkin bisa dialokasikan ke rumah sakit yang membutuhkan fasilitas yang memadai. Banyak banget rumah sakit itu yang fasilitasnya kayak kurang gitu, kayak alat kesehatan dan lain-lain itu bahkan masih kurang, dan mending dananya dialokasikan ke hal tersebut. Ini nggak tahu ya menurut teman-teman yang lain dari tenaga kesehatan atau dari masyarakat seperti apa. Aku hanya ingin menyampaikan dari pandanganku bahwasanya daripada membangun 300 FK baru di Indonesia, mendingan kita sejahterakan tenaga kesehatan dan juga perbaiki sarana prasarana rumah sakit yang ada di Indonesia. Kalau misalnya tenaga kesehatan benar-benar disejahterakan di Indonesia, aku sangat-sangat mengapresiasi karena itu benar-benar suatu perubahan. Dan yes, video ini ditujukan untuk saran saja, tidak memaksud untuk ujaran kebencian atau yang lain-lain. Karena aku yakin banget ketika Pak Prabowo dan Mas Gibran ini terpilih menjadi presiden dan wakil presiden di Indonesia, dari situlah amanah itu diberikan kepada beliau untuk memimpin Indonesia ini agar lebih maju ke depannya. Karena aku sebelumnya nggak tahu harus mengutarakan pendapat ini di mana agar didengar, jadi aku sampaikan di sosial media. Aku yakin banget semua rakyat di Indonesia, baik yang nyoblos Pak Prabowo atau enggak, itu pasti mengharapkan yang terbaik untuk Indonesia. Sekian aja pendapatku, semoga bisa diterima dengan baik, dan terima kasih.